Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih, wa salatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa mensyiarkan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah ibadah. Mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi catatan amal soleh kita kelak di akhirat. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kali yang kedua menyampaikan kultum di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa membawa sesuatu yang bermanfaat. Para jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini. Dan kita tidak tahu apakah kita masih bisa nanti berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita masih diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Satu hal di akhir Ramadan ini yang patut kita renungkan adalah apakah kiranya amaliyah-amaliyah Ramadan kita itu menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak tahu. Dan tentu kita berharap bahwa amal-amaliyah kita itu menjadi satu amal yang diterima di sisi Allah. Satu di antara tanda-tanda bahwa amal itu diterima menurut para ulama itu adalah adanya sebuah kontinuitas, adanya sebuah kesinambungan. Min alamatil qabulil hasanat, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda diterimanya satu kebaikan itu adalah al hasanatu ba'daha, yakni dengan disusulnya kebaikan-kebaikan itu dengan kebaikan yang berikutnya. Jadi itulah dinamakan dengan istiqomah. Bahasa Jawanya ajek, mboten dok nyengen. Panjenengan yang sampai hari ini masih hadir di masjid ini orang-orang pilihan Bapak Ibu. Dikala mungkin banyak saudara kita yang sudah tersibukkan dengan persiapan-persiapan lebaran. Sering saya sampaikan kadang-kadang ibu-ibunya tidak terawih. Karena apa? Goreng rengginang, gawe semprit, ciemane. Padahal di 10 hari terakhir ini justru Rasulullah itu semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Bahkan beliau itu melakukan satu amaliyah yang dinamakan i'tikaf. 10 hari terakhir beliau itu i'tikaf, tidak keluar masjid. Dan alhamdulillah mungkin ada di antara saudara kita yang bisa itu. Kalau yang punya tanggungan kedinasan tentu tidak bisa karena harus bertugas. Bersyukurlah panjenengan yang bisa masuk madrasah i'tikaf itu. Dan ibarat seorang sprinter, seorang pelari, semakin pelari itu mendekati garis finish, kira-kira larinya semakin cepat apa semakin lambat Bapak Ibu? Allah wis kate finish wis tak santai-santai aja. Apa semakin dibanterkan? Kenapa dibanterkan ini? Semakin digas itu kecepatannya itu. Demikianlah Ramadan akhir ini, kita semakin ingin meraup dan meraih pahala Ramadan yang sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk istiqomah itu. Istiqomah itu berat, tapi sering saya sampaikan yang gampang itu kan istirahat.
Istirahat itu tidak butuh energi, justru santai-santai. Karena saking beratnya istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas dan prioritas kepada hamba-hambanya yang istiqomah ini. Ini yang akan kita sampaikan pada kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan nanti tuntas 10 menit. Berangkat dari Al-Quran surat Fussilat ayat 30, 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, teguh hati, bertahan di dalam kebenaran itu. Mereka tidak tergoyahkan dengan situasi apapun, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Maka apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada mereka itu para malaikat-malaikat. Sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan ayat ini bahwa nanti ketika orang tersebut akan menghadapi saat-saat kematian, Allah Ta'ala akan mengutus malaikat untuk mendampinginya. Apa ndak hebat itu Bapak Ibu? Saat yang kita ndak tahu bagaimana nanti kita itu mengakhiri hidup kita di dunia ini, maka Allah Ta'ala mengutus para malaikatnya. Wahai malaikatku, itu loh hambaku yang istiqomah, kamu dampingi itu. Seraya katakan kepada mereka, Allah takhafu wala tahzanu, kamu tidak usah merasa takut dan tidak usah merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Aku bawa berita gembira, kata malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau sudah dijanjikan surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga kita nanti akhir hidup kita itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang mati itu kan tergantung kebiasaannya Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan fasilitasnya. Nahnu auliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah mengatakan, akulah yang akan langsung menjadi pelindungnya di dunia dan nanti di akhirat. Jadi orang yang istiqomah itu, bahasa viralnya itu akan mendapatkan dekengan pusat Pak. Dekengannya pusat Pak. Maka sampai akhir, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan, supaya kita itu dikawal oleh Gusti Allah. Semua hidup kita itu akan diatur oleh Allah Ta'ala, akan didampingi oleh Allah Ta'ala. Dan ini janji Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Kamilah yang akan menjadi pelindungnya di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Dan mereka nanti akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Walakum fiha ma tad'un, dan mereka mendapatkan apa yang mereka minta dulunya di dunia. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk fasilitas dan prioritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Dan latihannya adalah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang 1 bulan ini nanti bisa kita bawa sampai 11 bulan di luar Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap bisa sholat berjamaah 5 waktu. Kita tetap bisa membaca Al-Quran. Kita tetap bisa sholat lail, sholat malam. Kita tetap bisa puasa sunnah Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa-puasa sunnah yang disyariatkan yang lain-lainnya itu. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu ciri bahwa amal-amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, di akhir Ramadan ini tentu kita juga tidak lupa untuk senantiasa mempercepat pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala itu dengan memperbanyak al-istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Senyampang ini adalah bulan yang penuh ampunan. Senyampang ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Dengan itulah maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang terampuni. Dan nanti ketika masuk Idul Fitri, kita akan menjadi orang-orang yang
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menjadi pemenang-pemenang Ramadan, menjadi finalis-finalis Ramadan yang kepada mereka diberikan piagam penghargaan yang bertuliskan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hamba yang terampuni dosa-dosanya, hamba yang berhak mengibarkan bendera Idul Fitri, kembali kepada jiwa yang fitrah. Demikian sudah 10 menit lebih, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan iman Islam, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan mengumpulkan kelak kita dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna